Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan dengan seksama pikiran dan hati kita, yaitu ceramah agama yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Jamalul-Lail LC. The speech is going to be presented by Kiai Haji Jamalul-Lail LC. The time is yours. Kepadanya dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bihuduri syahrillahil muharram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin ar-rasuli al-mu'azzam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati dan kita hormati Ketua DKM Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi, Al-Ustadz Ismail Hashim, kita doakan beliau senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus, para penasehat, para sesepuh, para tokoh, para orang tua di lingkungan Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi, yang saya hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Bekasi, Bapak Ujang selaku Kepala Dinas Sosial dari pemerintah Kota Bekasi, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi. Mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini di tahun baru Islam 1445 Hijriah senantiasa diberikan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah membaca doa awal tahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa awal tahun yang kita baca, tahun baru ini satu tahun menjadi tahun yang baik buat kita. Segala urusan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bulan Muharram ini bulan yang dimuliakan Allah. Disampaikan kemuliaannya oleh Rasulullah dalam surah At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Sesungguhnya jumlah bulan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Allah menciptakan langit dan bumi, jumlahnya ada 12 bulan. Dari 12 bulan ada arba'atun hurum, 4 bulan yang terhormat. Apa saja dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakrah Nufai bin Harith radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna zamana qad istadaraka hayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal arda as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurumun salasun mutawaliyatun dzulqa'dati wa dzulhijjati
wal muharramu wa rajabu mudhara alladhi baina jumadai wa sya'banah. Berdasarkan Quran dan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Muharram di mana kita berada ini ternyata satu dari 4 bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ibadah kita di bulan Muharram ini di antaranya puasa sunnah masuk kategori yang afdal, puasanya setelah Ramadan. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyami ba'da ramadana as-siyamu fi syahrillahil muharram. Afdolnya, paling utamanya puasa sunnah maksudnya setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah. Di bulan Allah maksudnya adalah bulan Muharram. Makanya di sini di bulan Muharram ada puasa Asyura, ada puasa Tasu'ah. Bahkan 1 bulan di bulan Muharram ini, jika kita berpuasa misalnya hari Senin, misalnya hari Kamis, itu kita dikasih pahala double oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Senin Kemis yang memang sunnah, tambah lagi puasa Senin Kemisnya di bulan Muharram, tambah lagi tuh, double lagi tuh. Mudah-mudahan selalu rahmat Allah ini double buat kita semuanya. Berkah Allah ini melimpah buat kita semuanya. Yang selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembacaan doa akhir tahun, misalnya tadi ba'da asar atau sebelum maghrib, doa awal tahun itu sudah menjadi bahasan para ulama. Sebenarnya sudah ratusan bahkan hampir 1000 tahun. Hanya memang ya begitulah zaman, dibahas lagi gitu Ustaz. Kalau kita ngomong basi entar kasar. Makanya saya sampaikan di media sosial ini biar umat semuanya tahu, dan juga hal-hal yang terkait dengan masalah keagamaan mau saya sampaikan, karena saya lihat tidak ada yang merespon tentang hal ini dan hal itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba kulla sabtin rakiban wa masyian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa datang ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, baik rakiban, beliau naik kendaraan unta maksudnya, wa masyian, dan juga kadang Rasulullah berjalan kaki datang dari rumah beliau di dekat atau berhimpitan dengan Masjid Nabawi menuju Masjid Quba. Kadang orang nanya lagi nomor berapa tuh, kapan orang begitu cuma sekarang. Makanya saya kasih nomor tuh. Kalau mau lihat ya lihat di Sahih Bukhari nomor 1193. Dalam Sahih Muslim 1399 nomor hadisnya. Ulama pakar hadis besar Al-Imamul Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang juga menulis kitab Bulughul Maram dan kitab-kitab lainnya, ada karya yang luar biasa, fenomenal tentang syarah hadis Sahih Bukhari, yaitu kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari.
di mana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan penjelasan tentang hadis ini yang tadi saya sudah baca. Wa fi hadzal hadithi dilalatun ala jawazi takhsisi ba'dil ayyami bi ba'dil a'malis salihati wal mudawamati ala dzalika. Artinya hadis ini adalah dalil tentang bolehnya mengkhususkan hari-hari tertentu seperti tahun baru Islam ini kita baca doa awal tahun dengan melaksanakan amal soleh tertentu. Nah, kita barusan baca doa hari tertentu melaksanakan amal soleh tertentu, harinya tahun baru, amal solehnya baca doa. Wal mudawamati ala dzalika, dan itu juga kita laksanakan secara kontinu setiap tahun boleh berdasarkan dalil tadi riwayat Imam Bukhari yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena itu mufti Mesir sekarang ini, mufti Mesir sekarang itu namanya Syekh Syauqi Ibrahim Abdul Qadir Alam, namanya itu mufti Mesir sekarang. Siapa? Syekh Syauqi Ibrahim Abdul Karim, Abdul Karim Alam, mufti Mesir sekarang. Juga beliau guru besar syariah di Al-Azhar Mesir. Mufti juga, guru besar juga. Berarti udah profesor doktor tuh. Kita doakan Ustaz Ismail bentar lagi jadi doktor. Kira-kira berapa bulan lagi? Tahun ini mudah-mudahan diberikan segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan doktoralnya. Nah, mufti Mesir berfatwa tentang kebolehan melaksanakan peringatan Muharram tahun baru Islam sekaligus baca doa akhir tahun dan awal tahun berdasarkan hadis yang tadi saya baca. Bukan saya doang yang ngomong. Jadi saya kata orang Bekasi nyambat juga ini. Itu. Dan juga saya nyambat ulama-ulama lain, ulama besar. Namanya Al-Imam Abu Umar. Imam Abu Umar Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi ini hidupnya hampir 1 milenium yang lalu. Berarti hampir 1000 tahun yang lalu. Karena beliau lahir tahun 528 Hijriah. Wafat tahun 607 Hijriah. Hitung 1000 dikurang 528 berapa? Ya ini matematiknya dapat 5 kayak ini. Hah? 82 kan? Hah? Sekarang berapa? Sekarang tahun 1445 dikurang 528. Sekarang 1445 Hijriah dikurang 528 berapa? 900 berapa? Tuh, hampir 1000 tahun ya. Hampir 1000 maksudnya. Nah, biografi beliau ini saya ngomong, saya ya udah tahu jamaah. Kita selalu ada referensi. Bisa dibaca di satu kitab namanya Syiar A'lamin Nubala, itu yang saya ngomong tuh tentang Al-Imam Abu Umar Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi. Biografi beliau bisa kita baca di kitab besar namanya Syiar A'lamin Nubala, karya seorang pakar hadis besar Al-Imamul Hafidz Az-Zahabi. Ini Imam Abu Umar
Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi juga berfatwa yang sama tentang baiknya bolehnya membaca doa akhir tahun dan awal tahun, dan beliau itu pakar hadis besar. Jadi kalau kita baca tuh kitab tadi Syiar A'lamin Nubala, beliau ini disebutkan seorang imam, seorang muhaddis, seorang faqih, dan seorang muqri. Banyak banget tuh gelarnya. Pakar hadis juga, pakar fikih juga, pakar Quran juga, komplit. Nah, beliau berfatwa tentang hal yang sama. Bahkan beliau memang terbiasa juga membaca doa yang tadi dibaca tuh. Dan kita dengar, Allahumma antal abadiyul qadimul awwal bifadlika wa judikal muawwal hadza amun jadidun qad aqbal. Itu bukan bisa-bisaan kita orang Indonesia, seperti yang banyak orang zaman ini mungkin sempat bicara. Itu bacaan, itu doa, itu bikinan orang Indonesia. Enggak. Ternyata oleh seorang pakar hadis sudah diberikan satu penjelasannya, dan doanya emang doa itu. Makanya memang kita kudu banyak baca kitab sama referensi. Jadi nggak sembarangan bicara. Dan beliau selalu bicara ketika ditanya tentang doa yang tadi bunyinya seperti itu. Beliau katakan, kana masyayikhuna yusuna bihadad du'ai wa ma fatani bihi tula umri. Para ulama, para masyayikh, para pakar hadis maksudnya, selalu berwasiat agar doa ini dibaca ketika akhir tahun dan awal tahun. Saya aja, kata beliau, sebagai ulama besar, pakar hadis besar, wa ma fatani tula umri, saya nggak pernah luput sepanjang umur saya baca doa itu. Itu pakar hadis besar, ulama besar. Lah kita hafal hadis berapa? Ya kan? Udah komen. Nah, ini sebagai satu landasan hukum yang saya sampaikan dulu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan tahun baru Islam memang tidak lepas dari perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat hijrah dari Makkah ke kota Yathrib. Nabi di Yathrib kemudian diganti namanya jadi Madinah. Kenapa diganti? Karena Yathrib artinya jelek. Yathrib itu bahasa Arab. Kalau terjemahan Indonesianya tuh Yathrib porak-poranda. Jadi mau kemana? Mau ke kota porak-poranda, kan jelek. Makanya diganti sama Rasulullah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Madinah itu artinya peradaban. Al-Munawwarah itu artinya yang penuh cahaya dari Allah. Kan cakep namanya, jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini hijrah penting buat kita semuanya maknanya. Meskipun hijrah secara tempat, secara fisik udah nggak ada. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Udah nggak ada hijrah secara fisik dari Mekah ke kota Madinah, tapi yang terus ada hijrah secara semangat. Dengan landasan apa? Niyatun. Dengan apa? Jihad. Jihad itu artinya semangat. Nah, buat kita ini penting. Kenapa? Ini terus langgeng sampai hari kiamat dengan tentunya mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita baca secara komplit sejarah hijrah Nabi yang sekarang menjadi landasan di mana kita ngadain acara ini
Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ada ratusan lembar kalau mau dijadiin buku, bahkan mungkin 2 jilid. Hijrahnya doang ya, bukan siraan nabawiyah. Tapi ingin saya singkat tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu dalam hijrah berisi sesuatu yang sangat luar biasa. Semua sisi ada, semua aspek ada. Nggak main-main tuh hijrah. Tentang Muharram ini, termasuk misalnya sisi toleransi. Nah, ini yang banyak umat Islam nggak tahu tentang sisi hijrah. Kata orang Bekasi yang lempengan ini nih, banyak nggak tahu. Ya, jadi Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke kota Yathrib yang diganti namanya menjadi Madinah, itu ada pemandunya, ada guide-nya. Ada apa? Ada guide-nya. Bahkan ini guide utama. Dan ini juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Malam Senin kemarin baru aja tuh saya baca hadisnya di Masjid Al-Muqarrabin tuh. Mana tuh? Dekat Tugu itu, samping Mekarsari. Nabi punya guide yang beliau percaya bersama Abu Bakar. Tapi yang menarik dan unik, guide yang dipercaya oleh Nabi itu musyrik, masih kafir. Tuh kan, sampai diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Pak Jagus, guide Nabi, pemandu perjalanan, disebut dalam Sahih Bukhari ini pemandu yang hadian khiritan. Hadian khiritan. Hadian itu pemandu maksudnya. Khiritan itu kalau bahasa kita profesional. Namanya siapa? Abdullah bin Uraiqit. Abdullah bin Uraiqit. Alif, ro, ya, amat to. Saya diantain itu dah. Warahman. Abdullah bin Uraiqit itu agamanya belum muslim, dan sampai dia meninggal emang dia nggak masuk Islam, masih musyrik. Wa huwa ala dini kuffari Quraisyin dalam Sahih Bukhari. Wa huwa ala dini kuffari Quraisyin, agamanya masih kuffar Quraisy, tapi dipercaya oleh Rasulullah SAW sebagai pemandu yang ahli lagi. Ini semuanya harus tahu. Dunia juga perlu tahu ini. Ya. Jadi Nabi itu enggak membenci apa-apa dan siapa-siapa. Nah, ini buktinya. Hadisnya riwayat Imam Bukhari lagi. Orang nanggung kata orang Bekasi. Enggak ada yang disebut kemudian kebencian, terorisme, radikalisme, nggak ada. Nah, Rasulullah SAW pindah itu ke kota Yathrib, namanya diganti Madinah. Buat kita nih, wawasan. Rasulullah itu bikin satu perjanjian, aliansi bahasa sekarang. Tidak sebatas kaum muhajirin ansor, dan tapi juga dengan 3 kabilah besar Yahudi di Madinah, Bani Nadir, Qainuqa, Quraidah. 3 kabilah Yahudi besar, dan juga di luar ahli kitab, orang Arab secara umum yang memang belum memeluk Islam, dan juga mereka bukan orang Yahudi, umum sifatnya.
Semua kitab hadis mencantumkan riwayat ini, cuman kita nggak baca, itu doang. Kita taunya kalau hijrah masjid, itu doang udah kita Pak. Saya nggak sampein yang udah tahu, kita yang udah tahu nggak saya sampein. Ini penting buat kita. Ternyata Rasulullah seperti itu. Dan itu ada 52 klausul Pak Haji Tata. Tuh, ada berapa? 52 klausul dulu. Kalau ngomong kan lama, sampai jam 9 berarti ini. Nah itu pencantuman itu terkait banyak hal, diantaranya keamanan, diantaranya pertahanan. Sekarang kita sebut pertahanan nasional. Semua penduduk Madinah tanpa memandang latar belakang ras, etnis, bahkan agama harus bersama-sama mempertahankan keutuhan Madinah. Ini saya ngomong hadis nih. Saya nggak ngomong politik nggak. Saya ngomong hadis. Ini saya ngomong murni ilmu, nggak ngomong yang nggak bias. Saya ngomong murni ilmu, hadis. Dan saya nggak mengada-ngada. Ini kan kredibilitas saya dong ya kan. Kalau sampai mengada-ngada, dipertaruhkan, ya. Nah ini penting buat kita. Apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kok bisa begitu? Lah kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bukan lil muslimin. Kalau kemudian dalam perjalanan sejarah di kota Madinah ada ghazwah ini, ada perang ini, itu panjang lagi kajiannya. Kan ada kajiannya. Kata orang Bekasi, nggak ujug-ujug. Ada latar belakangnya yang itu bahasan lagi. Tapi ini penting buat kita, diantaranya nilai hijrah. Dan buat penyemangat kita, Rasulullah itu luar biasa menghadapi tantangan. Dari mulai berangkat sampai di Madinah itu, ya Allah, tantangannya luar biasa. Tantangan pembunuhan bukan cuma ada di Mekah, di perjalanan juga ada juga. Nggak cuma di Madinah yang kita sering dengar itu Nabi kemudian diwakili sama Ali bin Abi Thalib. Nggak itu doang, di tengah perjalanan ada juga. Jadi banyak tantangan. Tapi Rasulullah SAW luar biasa, aktif, mobile zaman sekarang namanya. Nggak diam, nggak kelamaan ngasoh, tidur sampai 3 hari. Sampai di sana, ini saya singkat ya. Sebenarnya ada rinciannya. Sampai di sana Nabi bikin masjid, namanya Masjid Quba. Belum seminggu loh, udah bikin masjid. Artinya Rasulullah udah bikin satu karya loh. Nah kita ini ya harus punya semangat, membawa semangat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan cepet down. Ada Inggris dikit tuh tadi Ustaz Sarif. Jangan cepat kita ini luntur. Dikit-dikit nyerah, dikit-dikit udah ya kalah. Ini namanya kita, kata anak muda, lebay. Jangan begitu. Ya kita harus menanamkan semangat di tahun baru Islam ini ke depan seperti yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf berhubung waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.